Salam sejahtera untuk kita semua, saya Lydia Manuelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Executive Compensation. Menurut Scott pada tahun 2000, rencana kompensasi eksekutif adalah kontrak agen antara perusahaan dan manajer perusahaan yang mencoba untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer dengan mendasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih tindakan dari upaya manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Banyak rencana kompensasi didasarkan pada dua ukuran usaha manajer, yaitu laba atau pendapatan bersih dan harga saham. Artinya, jumlah bonus, saham, opsi, dan komponen lainnya dari gaji eksekutif yang diberikan pada tahun tertentu tergantung pada kedua laba bersih dan kinerja harga saham tersebut. Sehubung dengan laba bersih, perannya dalam rencana kompensasi adalah sama penting dengan perannya dalam informasi investor, karena motivasi kinerja eksekutif yang bertanggung jawab dan meningkatkan operasi yang tepat dari pasar tenaga kerja manajerial adalah tujuan sosial yang memungkinkan keputusan investasi yang baik dan efek operasi pasar yang benar. Lalu, apakah kontrak insentif itu perlu? Pharma berpendapat bahwa bagi manajer tingkat bawah, setiap kelalaian akan terdeteksi dan dilaporkan oleh manajer di bawah mereka yang ingin maju. Artinya, sebuah proses pemantauan internal bekerja untuk disiplin manajer yang mungkin kurang tunduk pada disiplin pasar tenaga kerja manajerial itu sendiri. Kemudian, Fama juga berpendapat bahwa jika manajer merenungkan efek ke bawah arus kelalaian tentang utilitas reservasi kontrak kerja di masa depan, kelalaian akan tersamarkan. Sehubungan dengan kemampuan reputasi manajer untuk mengontrol moral hazard, argumen Fama tidak mempertimbangkan bahwa manajer mungkin dapat menyamarkan efek dari kelalaian, setidaknya dalam jangka pendek, dengan mengelola informasi. Artinya, selain masalah moral hazard, pasar tenaga kerja manajerial sebagai efek pasar manajer dapat menahan, menunda, bias, atau mengelola pelepasan informasi. Kemudian, seperti harga saham mungkin tidak mencerminkan nilai perusahaan. Pasar tenaga kerja mencerminkan nilai yang mendasari manajer. Artinya, reputasi kekuatan pasar mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mengendalikan moral hazard ketika manajer memiliki informasi pribadi dan dapat mengendalikan permintaan. Lalu di sini ada bukti sejauh mana kemampuan pasar mengendalikan insentif manajer oleh Wolfson pada tahun 1985. Pada tahun 1985, Wolfson memeriksa kemitraan minyak dan gas di Amerika Serikat. Pertanyaan penelitian dari Wolfson yaitu bisa menjadi mitra umum meredakan kekhawatiran investor dengan membangun reputasi sehingga meningkatkan nilai pasarnya dan jumlah investor bersedia membayar. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, Wolfson menemukan bahwa semakin tinggi reputasi mitra umum, semakin dia diterima dari mitra terbatas. Wolfson juga menemukan bahwa investor dibayar jauh lebih sedikit. Dari hasil penelitian tersebut dapat diartikan kekuatan pasar dapat mengurangi masalah moral hazard manager. Namun, penelitian Wolfson berlaku hanya pada industri minyak dan gas. Implikasi manajerial pasar tenaga kerja tidak sepenuhnya efektif dalam mengendalikan moral hazard, bertentangan dengan argumen Fama. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun kekuatan internal dan pasar membantu untuk kecenderungan control managers, mereka tidak menghilangkan kontrak insentif. Dengan demikian, upaya insentif berdasar pada hasil tersebut masih diperlukan. Lalu rencana kompensasi insentif. Rencana kompensasi insentif dapat dibagi menjadi rencana insentif jangka pendek dan insentif jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang ada dua. Yang pertama itu the total bonus pool dan yang kedua deferred compensation. Kantong bonus atau the total bonus pool adalah jumlah bonus yang dapat dibayarkan kepada kelompok karyawan yang mempunyai kualifikasi dalam tahun tertentu. Pada metode ini, pembayaran bonus ditetapkan pada kebijakan manajemen, yaitu komite dewan direksi setiap tahun. Metode ini lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh formula dan dewan direksi dapat melakukan penilaian. Namun kekurangannya yaitu bonus kurang berhubungan langsung dengan prestasi sekarang ini. Yang kedua yaitu deferred compensation atau kompensasi ditunda. Bonus dihitung secara tahunan, tetapi pembayaran dibagi ke dalam beberapa tahun, biasanya 5 tahun. Pada metode ini, pembayarannya sebagian didasarkan pada kinerja beberapa periode yang lalu.
Keuntungan dari metode ini yaitu mendorong para pembuat keputusan untuk berpikir jangka panjang. Kelemahannya, dalam keadaan tertentu, manajer tidak akan menerima bonus yang ditunda jika dia meninggalkan perusahaan sebelum bonus tersebut dibayarkan. Lalu di sini ada rencana insentif panjang. Premis dasar dari rencana ini adalah pertumbuhan nilai saham biasa perusahaan yang merefleksikan kinerja jangka panjang, yang terdiri dari stock option atau pilihan saham. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah saham pada atau sesudah tanggal tertentu di kemudian hari. Metode ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah saham pada periode tertentu di masa depan dan dengan harga tertentu. Yang kedua yaitu saham pantom. Saham pantom memberikan sejumlah saham kepada para manajer tetapi hanya untuk tujuan pembukuan. Pada metode ini, perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk menerima uang sejumlah kenaikan nilai saham sampai tanggal tertentu di masa depan. Yang ketiga yaitu hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham adalah hak untuk menerima pembayaran tunai berdasarkan kenaikan nilai saham dari saat diberi penghargaan sampai dengan tanggal di kemudian hari yang telah ditentukan. Yang keempat ada kinerja saham. Rencana imbalan kinerja saham adalah memberikan sejumlah lembar saham kepada manajer ketika tujuan jangka panjang tertentu telah dicapai. Biasanya tujuannya yaitu untuk mencapai pertumbuhan persentase pada laba per lembar saham. Yang kelima yaitu kinerja unit atau performance unit. Pada rencana kinerja unit, bonus tunai dibayarkan ketika target-target jangka panjang tertentu tercapai. Metode ini merupakan penggabungan hak apresiasi saham dengan kinerja saham. Lalu di sini ada kriteria kinerja. Yang pertama yaitu kriteria keuangan. Jika unit bisnis berupa pusat laba, maka kriteria keuangan meliputi laba kontribusi, laba langsung, laba terkendali, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit bisnis berupa pusat investasi, keputusan didasarkan pada 3 hal, yaitu definisi laba, definisi investasi, dan pilihan antara ROI dan EFA. Yang kedua yaitu penyesuaian faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Ada 2 macam. Yang pertama, penyesuaian akibat keputusan yang dibuat oleh para eksekutif atasan unit bisnis dan penyesuaian akibat perbuatan alam dan kecelakaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian manajer. Yang ketiga, tunjangan dan kekurangan target keuangan jangka pendek. Hal ini bisa menimbulkan perilaku disfungsional. Yang keempat, mekanisme untuk mengatasi penyimpangan jangka pendek. Untuk menghindari perilaku disfungsional, maka bonus didasarkan pada kinerja beberapa tahun. Yang terakhir yaitu benchmark untuk perbandingan. Perbandingan bisa didasarkan dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, dan kinerja pesaing. Lalu di sini ada peranan risiko dalam pemberian kompensasi. Manajer akan melakukan pertimbangan trade-off antara risiko yang akan dihadapi dengan return yang akan diterima. Artinya, semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh seorang manajer, semakin tinggi kompensasi yang diharapkan akan diterima jika utilitas reservasi dapat dicapai. Oleh karena itu, agar dapat memotivasi manajer dengan biaya yang paling murah, perlu dibuat rancangan pemberian kompensasi yang ekuivalen atau sebanding dengan risiko yang akan dihadapi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.